Salah satu mode Chrome yang paling populer di dunia tentu saja adalah mode incognito. Karena di mode ini kita akan merasa sendirian dan bebas di sebuah web internet yang tentu jangkauannya luas banget. Impian siapa itu coba? Tidak ada history, tidak ada cookies, tidak ada data user lain, dan lain-lain. Tapi tahukah kalian kalau mode incognito tidak benar-benar se-incognito itu, alias kalian masih diawasi. Loh, kok bisa? Jadi inilah sisi lain dari mode incognito, dan kali ini gue mau bahas yang santai aja. Sebelum mulai, seberapa sering kalian pakai mode incognito dari Chrome ini? Apakah jarang atau malah sering? Kalau sering, kalian benar-benar sus. Oke, bercanda. Secara pengertian, incognito merupakan sebuah private browser dan nyatanya browser lain itu juga punya, seperti mode private browsing di Firefox, in private browsing di Internet Explorer, private tab atau private window di Opera browser, dan lain-lainnya, termasuk mode incognito di Google Chrome. Yang kalau kita mau tarik ke sejarahnya, semuanya sesimpel kalau private browsing pertama kali dibuat dan ditambahkan pada web browser Apple Safari pada tahun 2005, dan akhirnya mode ini mendapatkan popularitas pada tahun 2008 dan mulai diimplementasikan oleh browser lain, termasuk browser sejuta umat, yaitu Google Chrome. Dan tentu saja dengan mode incognito-nya juga, yang memang terkenal sebagai browser tercepat pada masa itu. Dan akhirnya hingga sekarang pun menjadi sebuah pengalaman internet yang lebih tertutup aja. Dan cara kerjanya adalah incognito mode beroperasi dengan cara yang sama dengan mode website normal sebenarnya. Ketika kalian mengakses sebuah website, browser akan mengirimkan permintaan ke server situs website yang kalian tuju. Lalu server web akan mengirimkan halaman web yang diminta ke browser kalian seperti biasa. Perbedaannya adalah bahwa saat kalian menggunakan incognito mode, browser tidak akan menyimpan data tentang situs yang telah kalian kunjungi sebelumnya, yang berarti bahwa informasi yang dikirim oleh server web tersebut tidak akan disimpan di browser kalian, alias kalian itu incognito atau tidak dikenali. Dan secara fungsi sendiri, private browser memang digunakan untuk berbagai tujuan, dan salah satu fungsi yang paling populernya tentu saja untuk menyembunyikan kunjungan ke situs atau web yang sensitif dari history browser, yang sudah pasti kalian tahu ini arahnya kemana. Bahkan dari kasus tadi, fun fact sedikit, kalau pada awal-awal private browsing ini dirilis dan dikenalkan, sebutan gaul untuk mode private ini sempat disebut sebagai mode port. Tapi memang sudah tidak digunakan lagi istilahnya. Tapi selain alasan yang agak sus tadi, fungsi mode incognito seperti ini biasanya juga sering digunakan untuk riset kata kunci untuk SEO. Karena jika kalian melakukan riset SEO atau kata kunci pencarian di Google Chrome yang sudah kalian login, atau mode normalnya, bisa dipastikan rekomendasi yang muncul paling atas adalah rekomendasi yang sudah berdasarkan minat di akun Google Chrome kalian. Contohnya jika kalian sering menikmati atau melihat konten yang berbau kucing di akun Chrome kalian, mau kalian searching apapun itu, pasti Google akan memprioritaskan hasil search kalian itu harus masih berhubungan dengan kucing. Ya karena memang minat kalian ke arah kucing. Berbeda dengan incognito yang memang semuanya ibaratnya direset aja. Jadi seolah minat akun kalian itu belum ada. Toh akunnya aja juga nggak ada. Dan ketika kalian melakukan search, yang muncul sudah pasti semua hal yang memiliki kata kunci yang kuat atau yang memang pada dasarnya akan muncul pertama kali ketika kalian menggunakan kata kunci tertentu. Selanjutnya dengan kegunaan tadi pula, bagi kita yang kerjanya itu di jualan online atau bahkan pembeli online, kita bisa lihat harga pasar dan harga sebenarnya dari barang-barang yang ingin kita jual atau beli. Karena kalau kita melakukan search di Chrome mode normal, harganya itu kebanyakan udah di-adjust sama para toko online sesuai dengan kebiasaan atau pencarian akun kalian. Kadang kalau behavior kalian itu carinya yang diskon-diskonan,
pasti barang-barang yang akan muncul di rekomendasi kalian adalah barang-barang yang diskon. Tapi kalau kalian emang belinya itu asal beli dan tidak peduli, biasanya yang muncul di rekomendasi Chrome-nya pasti barang-barang yang harganya lebih mahal. Tapi kalau kalian searching barangnya itu di mode incognito, harganya sudah bisa dipastikan akan dinamis dan normal aja, tidak kurang dan tidak lebih. Karena memang di modenya semua data dan preferensi kalian itu disembunyikan. Dan tentu masih banyak fungsi-fungsi lain dari kegunaan mode incognito ini. Tapi tahukah kalian kalau ternyata di luar dari fungsi-fungsinya tadi, private browser atau incognito mode ini ternyata itu semua mitos. Jadi kita berlanjut pada sisi lain dari mode gelap ini. Nyatanya mode incognito tidak sepenuhnya membuat kalian menjadi lebih privasi, karena mode incognito pada Chrome hanya akan mencegah data kalian dari hal-hal seperti cookies, history browser, dan lain-lainnya. Tapi realitanya ternyata history dari pencarian kita di mode incognito pun itu masih bisa dicari. Walaupun memang caranya itu cukup ribet, tapi sudah banyak para ahli IT yang membuktikan kalau data atau history pencarian kita di mode incognito itu terlacak semua. Selain itu juga ternyata fitur ini juga tidak sepenuhnya menjaga anonimitas penyedia layanan internet atau ISP, entah itu dari provider internet, kantor, sekolah, atau tempat apapun itu yang menyediakan internet, masih bisa dengan jelas melacak aktivitas kalian walaupun dalam mode incognito sekalipun. Lucunya ya, ini benar-benar ironis aja, karena ibarat ketika kalian bela-belain menggunakan mode incognito untuk menonton video-video aneh, misalnya kayak kura-kura kawin contohnya, kalian mungkin merasa puas karena privasi dari modenya dan menganggap orang gak akan tahu apa yang kalian lakukan. Padahal di sisi lain, pihak penyedia internet dan Google itu sendiri lagi ngetawain aktivitas kalian, yang memang sudah menjadi rahasia umum juga kalau incognito itu memang tidak serahasia itu. Bahkan pada tahun 2020 kemarin, Google sendiri memang dituntut karena memang melakukan pelacakan dan pemantauan aktivitas para user yang menggunakan private browsing mode atau ya mode incognito ini. Yang menjadi masalah adalah sedari awal Google selalu mengklaim kalau private browser mereka itu dijamin aman, privasi abis, dan incognito banget. Yang akhirnya ketika para netizen sadar akan hal itu, tentu saja para pejuang hak privasi mulai bersuara. Dan kasus ini akhirnya menemukan titik terang dan berlanjut pada tahun 2023, di mana Google akhirnya menerima gugatan tersebut dan membayar sebanyak $5 billion atau sebanyak hampir 80 miliar lebih untuk menyelesaikan masalah tentang privasi ini. Yang akhirnya menurut beberapa artikel, Google mengeluarkan respon dan jawaban kalau alasan data para pengguna incognito pun masih ingin dilacak adalah untuk diberikan dan lebih memudahkan para pengiklan untuk mengetahui kebiasaan user. Yang sebenarnya dari sisi gelap dan kasus ini ya sudah jelas kalau kita tidak sama sekali sepenuhnya aman di internet. Mau kita pakai mode private browser, VPN, password yang kuat, dan segala security-nya itu, data pribadi kita atau privasi kita selalu ada celah untuk dipantau bahkan dicuri. Yang akhirnya sekali lagi berhati-hatilah di internet. Jangan pernah kebanyakan tingkah dan jangan kebanyakan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi atau bahkan aib di internet. Apalagi di era sekarang yang penyebarannya lebih cepat lagi. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih percaya dengan mode incognito? Silahkan komen aja. Jadi beginilah mode populer yang seakan-akan kita tinggal di sebuah private server di mana tidak ada orang atau user sama sekali. Tapi ternyata dari jauh-jauh di sana masih bisa dilihat bahkan dipantau. Tapi kalau emang kita pakai incognito untuk hal-hal yang normal, ya aman-aman aja sebenarnya. Karena manfaatnya incognito juga masih berguna banget. Atau mungkin kalian pakai selalu untuk hal-hal yang sus. Cobalah kurangi aktivitas negatif kalian di internet, karena pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa bersembunyi di internet. Jadi kira-kira internet culture apa lagi yang bisa gua bahas? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.